untuk mendamaikan situasi pasca pemilu? Perlukah kita khawatir? Ya, saya agak khawatir juga, meskipun pada akhirnya saya kira pemerintah dan seluruh aparatnya, serta masih banyak orang juga yang berpikir lebih bijaksana gitu, untuk turut meredam situasi. Yang elit politik mudah-mudahan dalam sehari 2 hari ini bisa menurunkan tensinya sesudah mengendapkan fakta-fakta ini. Supaya diingat, hari ini belum ada yang menang, belum ada yang kalah. Yang diumumkan oleh KPU itu baru beberapa TPS. Yang dihitung sendiri oleh Pak Prabowo baru ribuan PTS dari 811.000 PTS. Yang dari quick count juga belum tentu benar. Artinya bisa diartikan, diasumsikan itu sementara belum tentu benar juga. Oleh sebab itu sekarang dikawal saja semuanya. Mereka yang merasa punya kepentingan untuk itu dikawal, dan sekarang pengawalan sudah serba terbuka. Ya. Institusi resmi mengawal, kemudian swasta seperti LSM, pemantau, wartawan, semuanya mengawal, rakyat biasa juga mengawal, caleg mengawal, itu sekarang sudah terbuka semua. Sehingga tidak perlu ribut-ribut, semuanya bawa dokumen ke tempat-tempat perhitungan resmi yang disediakan oleh KPU sampai nantinya pada perhitungan di tingkat pusat nasional. Gitu, Friska. Bicara soal mengawal ini kan, Prof, dari masing-masing calon presiden mengatakan kepada pendukungnya agar sama-sama mengawal suara, mengawal kotak suara. Sebenarnya mengawal suara dalam arti yang sebenarnya seperti apa sih? Instrumen yang disediakan oleh sistem pemilu kita seperti apa, Prof Mahfud? Begini, mengawal suara kalau itu sifatnya matematis, menghitung jumlah, itu kan dihitung terbuka di setiap tingkatan yang tersedia dan semua kontestan diundang di dalam perhitungan itu. Ya kan, ditunjukkan mana dokumenmu yang di TPS gitu. Dicocokkan, oke, sekarang di tingkat atas lagi kita lihat nih di kecamatan dapat berapa, dicocokkan lagi. Ya. Itu mengawal namanya dari kontestan. Kemudian orang luar juga boleh hadir di dalam perhitungan itu, sehingga kalau salah bisa langsung diketahui, bisa langsung diluruskan, bisa langsung diprotes gitu, Friska. Oke, jadi semestinya tidak ada yang perlu ditakutkan selama proses ini berjalan ya, Prof? Selama proses rekapitulasi penghitungan suara ini berlangsung. Seharusnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua bersikap fair saja gitu. Ada dokumen yang akan dihitung secara manual dan dilihat oleh siapapun yang ada di situ. Adapun berita-berita yang melalui televisi, melalui medsos, melalui komputer resmi, semua sifatnya itu baru sementara. Yang itu harus kita syukuri sebagai referensi agar agar kalau ada penyimpangan-penyimpangan diketahui. Apakah yang menyimpang itu quick count-nya ataukah yang menyimpang pada saat perhitungan. Nanti kan bisa saling dicocokkan. Nah, itu semuanya tidak membuat kita ribut, melainkan seharusnya membuat kita bersatu saling mencocokkan referensi. Kan begitu. Ya, nanti lalu diresmikan melalui berita acara. Hasil hitung resmi tetap di KPU. Hitung resmi tetap di KPU. Ya. Tapi dan setiap kontestan boleh mengajukan keberatan atas hasil hitungan itu. Misalnya waktu dihitung di satu tingkatan di kecamatan atau di mana, merasa loh ini hitungannya tidak benar punya saya demikian, lalu dibuat catatan keberatan itu, sehingga nanti kalau terpaksa tidak bisa diselesaikan di tingkat pusat kan ada Mahkamah Konstitusi yang akan menghitung kembali itu semua. Yang gitu. Harus dijaga, Prof, selama masa penghitungan suara ini adalah kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu. Kita akan bahas ini, Prof Mahfud, dan bersama kita tentu saudara di Mengawal Hasil Pemilu 2019 sesaat lagi usai jeda. Halo. Ya, Prof Mahfud. Tadi sebelumnya kami putarkan ada pernyataan Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang ingin merajut kembali persahabatan dengan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dan sebelumnya Pak Jokowi juga mengutarakan hal yang sama untuk kembali menjalin persahabatan dengan Pak Prabowo Sandi. Ini jadi sinyal baikkah pasca pemilu ini? Itu amat sangat baik. Karena kunci utama dari persoalan ini kan ada di Prabowo dan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dan Pak Prabowo saling berangkulan, saya kira di bawah akan selesai gitu. Saling berangkulan itu bukan mengorbankan prinsip,
bukan mengorbankan hasil pemilu. Mereka harus saling berangkulan dengan tulus untuk kemudian sama-sama menenangkan masanya, menenangkan pengikutnya, menunggu hasil pemilu yang resmi melalui proses manual. Nah, itu nanti mereka kawal bersama-sama. Itu akan sangat baik karena bagaimanapun kan ini mereka kunci utamanya gitu. Ya. Dulu pun ketika rame-rame juga, ketika kemudian Pak Prabowo cair, pada saat itu ya 2014, cair mau hadir ke pelantikan Pak Jokowi, semua menjadi selesai. Gitu, Friska. Ya. Oke, nah yang harus dijaga juga bagaimana Prof. Mahfud agar masyarakat ini sambil menunggu hasil pemilu, hasil rekapitulasi dari KPU bisa tetap menjaga kepercayaan. Jangan sampai ada delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu. Iya pasti, itu yang penting. Jangan sampai ada delegitimasi terhadap penyelenggara pemilu karena semua instrumen aturan dan kelembagaan itu tersedia lengkap asal semuanya mau profesional. Polisinya harus profesional, Bawaslu-nya profesional, KPU-nya apalagi. Ya. Kemudian elit-elit politiknya dan kontestannya juga satria atau sportif gitu ya. Menyikapi itu nanti. Baik, terima kasih Prof. Mahfud. Kita harapkan pasca pemilu ini juga sedamai pemilu yang sudah berhasil dilalui 17 April kemarin. Terima kasih Prof. Mahfud. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.